周帆，周，终有一日，我将会超越。这沐尘以莫伦的性子，那就别怪学长我。的，走。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series The Guilty Ruler episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-33. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode kemarin. Pada minggu lalu, Munchen dan teman-temannya akhirnya telah sampai di Aula Beijang. Senior mereka bernama Anran memberikan paket nilai spiritual. Poin-poin yang berada di paket itu sangat penting untuk mereka tukarkan dengan kebutuhan di Akademi Beijang. Bagi yang tidak puas dengan poin tersebut, masih ada tes selanjutnya, yakni adalah berhadapan dengan para senior. Pertarungan pun terjadi di antara Anran dan juga Munchen, karena bagaimanapun dia itu harus mendapatkan lebih banyak poin lagi. Dalam pertarungan di antara mereka, terlihat jelas kalau Anran ini saatlah meremehkan Munchen. Hingga ketika Munchen menggunakan kekuatan pinjaman dari Joyoku, barulah Anran dibuat terkejut. Bahkan dalam pertarungan itu dengan jelas kalau Munchen berhasil membuat Anran kerepotan. Sampai akhirnya Munchen itu telah berhasil menjadi pemenang dalam tes kali ini. Setelah semua itu, para murid pun dibawa oleh Anran ke Akademi Beijang. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Anran memberitahu kalau dunia dakian sangatlah luas. Ada begitu banyak orang berbakat seperti mereka yang melakukan perjalanan jauh hanya untuk datang ke Akademi Beijang saja. Ini bisa terjadi karena Akademi Beijang adalah salah satu dari 5 akademi besar. Selain karena akademi, dunia Beijang juga terkenal dengan keindahannya. Gunung yang saat ini mereka lihat adalah Daftar Senpo. Selama level mereka berada di ranah Senpo, maka para murid bisa memasukkan energi spiritual ke plaket nilai dan menembus ke daftar. 10 orang berkemampuan terbaik, nama mereka akan tertinggal di puncak gunung itu. Nama-nama itu bisa mereka periksa melalui plaket nilai spiritual. Munchen dan yang lainnya pun melakukan pemeriksaan. Tapi akan menjelaskan kalau daftar Senpo ini sangat sulit untuk ditembus. Selain itu, ia memberitahu kalau orang-orang yang berada di daftar itu tidaklah berada di ranah Senpo yang sesungguhnya. Karena di antara mereka ada beberapa orang yang memanfaatkan celah peraturan dan memasukkan untuk menerobos ke daftar selagi meningkat ke level Rongtian. Bisa dikatakan kalau kemampuan mereka itu sudah mencapai level Rongtian sejak awal. Alasan mengapa banyak orang ingin menguasai daftar Senpo adalah keuntungan yang mereka dapatkan. 10 besar daftar Senpo setiap bertahan selama 1 hari, maka mereka otomatis akan mendapatkan sejumlah nilai spiritual tergantung dengan tinggi atau rendahnya peringkat yang mereka dapatkan. Jadi tidak heran mengapa banyak orang yang ingin menguasai daftar Senpo. Tapi orang-orang itu hanya bisa mengintimidasi di tempat itu saja. Karena jika untuk masuk ke daftar langit, mereka itu tidak akan mungkin mampu. Puncak dari gunung ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Ini merupakan daftar langit. Daftar langit sendiri menandakan kemampuan tertinggi dari para murid Akademi Beijang. Hanya ada memasuki level Santian saja, baru mereka bisa diperbolehkan masuk ke daftar. 10 besar daftar langit merupakan keberadaan yang paling menakjubkan di Akademi Beijang. Munchen dan yang lainnya segera melihat nama-nama di daftar langit. Ada Zhao Fan yang berada di peringkat 10. Wang Zhaohang peringkat 8, Li Xuantong peringkat 2, dan yang berada di peringkat pertama dari daftar langit adalah Shen Changsheng. Mereka penasaran seberapa hebatkah Chen Changsheng karena dia itu berhasil menjadi peringkat pertama di antara para murid berbakat. Munchen berjanji suatu hari nanti dirinya akan melampaui Chen Changsheng. 周帆，终有一日，我将会超越他。 Anran akan menyudahi perjalanan mereka dan akan membawa ke tempat di mana mereka tinggal. Namun sebelum itu dia memberitahu tentang aula nilai spiritual. Mereka bisa menggunakan nilai untuk bertransaksi berbagai barang. Selain itu, mereka juga bisa melakukan pengecekan pada plaket nilai spiritual. Munchen penasaran apakah di dalam tempat itu terdapat esensi darah Beiming Longkun. Nantinya Munchen berencana untuk melakukan pengecekan. Sesaat kemudian, mereka pun melihat 3 murid unggulan dari tempat ujian lain. Gadis rambut biru bernama Bingxing, jenius dari klan Bingling. Rumornya kalau seluruh anggota klan Bingling mendapatkan tantangan oleh Lindong dari keluarga Wu. Yang tentunya Lindong yang dimaksud berasal dari seri Sudong Xiankun.
Lanjut, selain itu rumornya, klan Bingling memohon kepada Yin Huan untuk menjadi ketua klan. Munchen tidak menduga kalau Ankan mengetahui berbagai gosip. Ia meminta Munchen untuk berhati-hati karena Bingsing sangat kuat. Pria berbaju hijau bernama Mukui. Dia adalah murid yang juga unggul dalam ujian lain. Dan yang terakhir tentunya adalah Yang Hong. Dia yang melihat keberadaan Munchen menjadi begitu marah. Begitu juga dengan Munchen karena bagaimanapun mereka sempat terlibat pertarungan di jalan spiritual. Dalam pertarungan itu, Munchen berhasil mengalahkan Yang Hong. Jadi sangat wajar mengapa Yang Hong tidak menyukai Munchen. Ia pun mulai memberikan sapaan dengan memanggilnya sebagai pemicu petaka darah. Hanya saja Yang Hong sedikit kecewa karena Munchen baru mencapai level Senpo fase menengah. Hal ini bisa terjadi karena Munchen tidak mengikuti ritual terakhir di jalan spiritual. Jadi kekuatan Munchen dan Yang Hong memiliki perbedaan yang cukup besar. Loli menganggap kalau Yang Hong hanyalah orang yang selalu menggunakan cara kotor untuk mencapai ambisinya. Untuk Munchen sendiri, dia tidak peduli jika level Yang Hong lebih tinggi karena dia yakin bisa menang darinya. Yang Hong yang sudah mendengar kemenangan Munchen menghadapi level Long Tian mulai mengajaknya untuk bertarung. Munchen tentu menerima ajakannya. Hanya saja, perselisihan mereka itu langsung dihentikan oleh Ankan, karena bagaimanapun ini bukanlah tempat untuk bertarung. Yang Hong paham dan dirinya pun pergi meninggalkan Munchen. Tapi saja juga dia pun langsung melancarkan serangan secara mendadak. Tapi tentunya Munchen tidak mudah menahan serangannya. 境界高于我又如何？打败了荣天境的老生，行了，别再被揍飞。 Ankan meminta mereka untuk menyelesaikan dendam ini pada pertemuan murid baru yang akan diadakan beberapa hari lagi. Di sana mereka bisa membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Munchen sadar betul kalau ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertarung dengan Yang Hong. Sebelum pergi, Yang Hong mengajak Munchen untuk menyelesaikan pertarungan mereka di pertemuan murid baru. Setelah masalah ini, kita pun dibawa ke arena asrama murid baru. Terlihat ada begitu banyak murid yang berada di sana. Munchen dan yang lainnya yang baru saja tiba bisa merasakan dengan jelas betapa kuatnya esensi spiritual di tempat itu. Ini bisa terjadi karena tempat ini terdapat formasi spiritual raksasa. Tidak heran mengapa Akademi Bechang menjadi salah satu akademi terbaik, karena langsung membangun formasi spiritual di atas asrama para murid baru. Ini saatlah membantu mereka dalam meningkatkan kekuatan. Ankan akan meninggalkan mereka di sini. Selain itu, dia juga memberitahu kalau formasi spiritual di tempat ini berada di tingkat 4 raksasa. Karena ini adalah arena pinggiran, jadi mereka bisa menggunakannya secara gratis. Sedangkan untuk area pusat tentu saja mereka harus membayar. Bahkan kamar nomor 1 di area pusat setidaknya perlu membayar 2000 nilai spiritual untuk biaya 1 bulan. Maka karena itulah sejak awal Ankan mengatakan kalau nilai spiritual sangatlah penting. Akademi Bechang memiliki 100 lebih formasi spiritual tingkat 4, 60 formasi tingkat 5, 20 formasi peringkat tingkat 6, dan 10 buah formasi spiritual tingkat 7. Bahkan ada satu formasi spiritual tingkat 8. Tapi tentu biaya yang harus mereka keluarkan juga akan sangat besar. Meskipun nilai spiritual sangatlah penting, namun ada banyak cara untuk bisa mendapatkannya. Area petir adalah salah satu tempat yang sering dikunjungi. Dengan biaya masuk 500 nilai spiritual, para murid sudah bisa memanfaatkan petir-petir di sana untuk bisa mengasah energi spiritual dan memperkuat tubuh. Selain digunakan berlatih, petir-petir di sana juga bisa diekstrak menjadi manik-manik petir dan dijual ke olahan nilai spiritual dengan harga 200 nilai spiritual. Munchen tertarik dengan tempat itu. Di sini Loli penasaran Munchen akan tinggal di asrama tingkat apa. Berhubung Munchen hanya memiliki 6.000 nilai spiritual, jadi dia memilih untuk tinggal di asrama tingkat 1 demi meningkatkan kekuatannya. Munchen pun mengajak Loli untuk tinggal bersamanya. Munchen pun menanyakan berapa banyak orang yang diperbolehkan tinggal di kamar asrama tingkat 1. Mengetahui hal ini bisa diisi oleh 2 orang, membuat Munchen tertarik dan langsung meminta 1 kamar, yang seketika saja hal itu membuat Loli semakin malu. Munchen sadar betul kalau mereka akan melewati begitu banyak hal, jadi dia berjanji mereka tidak akan terpisah lagi. Saya berpindah ke asrama tingkat 1. Terlihat yang jelas kalau tempat itu berbeda dengan asrama sebelumnya, yang seakan-akan ini adalah tempat yang begitu privat. Munchen merasa senang karena 6.000 nilai spiritualnya terbayarkan dengan tempat yang layak.
Munchen pun membawa Loli untuk memasuki rumah masa depan mereka. Rumah ini begitu besar dan juga memiliki ruangan yang luas. Tidak heran mengapa ini disebut sebagai asrama tingkat 1. Setelah puas melihat di lantai pertama, Munchen dan juga Loli naik ke lantai 2. Teras yang berada di lantai 2 tepat sekali mengarah ke pegunungan yang membuat Loli begitu senang karena dia bisa menikmati pemandangan yang indah. 走，我们再去2楼看看。 我听你的。 Munchen merasa kalau ini sangatlah cocok untuk wanita seperti Loli. Munchen akan membiarkan kamar di lantai 2 untuknya, sedangkan dia akan tidur di lantai 1. Loli paham dan Munchen pun langsung merangkulnya. Dia juga memberitahu betapa senangnya ketika tahu Loli berada di Akademi Beichang. Loli juga sama senangnya. Munchen berjanji mulai hari ini tidak akan ada siapapun yang bisa memisahkan mereka. Loli paham dan memberikan pelukan erat kepada Munchen. Sesaat kemudian, Loli baru ingat kalau dirinya menemukan sesuatu di transaksi nilai spiritual, yang mana itu adalah pil Senpo yang bisa membantu Munchen naik level. Hanya saja harganya sangat mahal, yakni 20.000 nilai spiritual. Dan kekuatan Yang Hong saat ini kemungkinan besar Munchen akan kesulitan dalam menghadapinya. Jadi jika yang mengalahkannya, Munchen itu harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar bisa meningkatkan kemampuannya. Loli yakin dan sebutir pil Senpo pasti akan membantu Munchen naik ke level Senpo fase akhir dalam waktu 1 bulan. Sedangkan untuk beberapa obat yang sulit untuk diekstrak, mereka ini bisa memanfaatkan area petir untuk membantu Munchen melakukan pengekstrakan. Munchen paham, tapi perlu diingat juga kalau nilai spiritual yang mereka miliki tidak banyak, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk bisa membelinya. Sejuga Munchen pun kepikiran satu hal. Selama dirinya bisa menembus daftar Senpo dan masuk ke dalam 10 besar, dirinya itu akan mendapatkan hadiah nilai spiritual yang besar. Loli setuju dengan rencana dari Munchen. Apalagi dia yakin dia itu bisa menembus 10 besar daftar Senpo. Hanya saja tindakan Munchen itu bisa menyinggung para murid lama karena dianggap penantang mereka. Munchen tidak peduli karena jika ingin kuat, maka mereka tidak perlu mempedulikan anggapan orang lain. Apalagi di dunia ini memiliki prinsip untuk menghormati yang kuat. Mendengar kepercayaan diri Munchen, Loli pun hanya bisa memberikan dukungan kepadanya. Saat juga Munchen pun mulai menyalurkan kekuatannya kepada nilai spiritualnya, yang mana itu langsung berkaitan dengan gunung daftar Senpo. Para murid bisa melihat hal itu. Mereka yakin kalau peringkat yang ditembus tidak akan rendah. Ini berdasarkan kekuatan yang Munchen keluarkan. Beberapa murid juga senang karena ini akan merubah posisi daftar 10 besar. Saat ini Munchen sudah berhasil mencapai peringkat keempat, tapi tentunya dia tidak niatan untuk berhenti. Para murid lama penasaran sebenarnya siapakah Munchen. Mengetahui dia adalah murid baru kembali membuat mereka terkejut, karena kini dia itu sudah berada di peringkat ketiga dan menggeser Molun. Para murid lama merasa Munchen itu akan terlibat dalam masalah. Ankan juga berpikiran hal yang sama, karena tidak mungkin bagi Molun untuk diam saja. Dan benar saja, Molun yang melihat peringkatnya digeser menjadi begitu kesal kepada Munchen. Ia pun berencana untuk memberikan pelajaran kepada murid baru itu. 这牧尘，以莫伦的性子， 那就别怪学长我给你点。 Nah, sampai saat ini Munchen hanya bisa mencapai peringkat ketiga saja. Namun ini sudah lebih dari cukup karena di posisi ketiga saja Munchen sudah mendapatkan 24.000 nilai spiritual. Malamnya, Munchen yang sedang melihat-lihat barang yang dijual dikejutkan dengan esensi darah Bengming Longkun. Joyoku pun mengingatkan Munchen tentang janji mereka. Hanya saja harga dari benda itu adalah 7 juta nilai spiritual. Esensi darah Bengming Longkun akan sangat membantu membangunkan nadi Joyoku. Selain itu, evolusinya juga akan kembali dimulai dan dirinya bisa lepas dari kurungan. Munchen menenangkannya karena dia akan menepati janjinya. Mendengar keseriusan dari Munchen membuat Joyoku senang. Hanya saja dia itu tidak bisa terlalu lama memandang wajah Munchen. Dan dia itu memberitahu kalau dia ini percaya dengan janjinya. Besoknya Munchen dan juga Loli pergi ke sebuah tempat yang mana di dalam sana dihiasi oleh begitu banyak lampion. Ini merupakan tempat dari aula nilai spiritual. Nah, lampion yang berada di sana merupakan barang-barang dijual. 沐尘， Melihat kehadiran esensi darah Bengming Longkun, Joyoku pun meminta Munchen untuk segera mendapatkannya.
Sesaat kemudian, Munchen pun mendatangi seorang tetua yang bertugas untuk melayani pembelian. Munchen memberitahu apa yang dia inginkan, dan tetua itu pun segera mengambil pil Senpo dan harga 20.000 nilai spiritual. Setelah memeriksa barangnya, Munchen pun segera melakukan transfer. Hanya saja di sini tetua itu terkejut setelah melihat Loli yang merupakan bagian klan Lawson. Ia pun penasaran Luo Tiansheng itu siapanya gadis ini. Hanya saja Loli tidak bisa memberitahu hal itu. Entah kenapa Loli seketika saja berubah dan mengajak Munchen untuk pergi dari tempat itu. Munchen pun penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Tapi Loli itu tidak ingin memberitahu dan meminta Munchen pergi ke area petir untuk bisa mengekstrak pil Senpo. Sedangkan dirinya juga harus pergi berlatih ke formasi spiritual tingkat 5. Berhubung Loli tidak memberitahunya, jadi Munchen tidak akan mendesaknya. Ia hanya memberikan pelukan manja kepada Loli. Munchen tahu betul kalau saat ini dirinya masih belum bisa membantunya, namun dia berjanji akan menjadi lebih kuat agar bisa meringankan beban Loli. Munchen pun pamit pergi dan meminta Loli untuk menunggu dirinya menjadi lebih kuat. Loli ini juga harus segera pergi berlatih karena waktunya sudah tidak lama lagi. Di sini kita dibawa ke sebuah tempat yang mana ini merupakan area petir tingkat pertama. Terlihat kalau Munchen sudah berada di situ. Dia diberitahu kalau arena petir dibagi menjadi 10 lapisan. Yang mana tentu semakin tinggi lantai yang mereka tuju, maka kekuatan petirnya juga akan semakin kuat. Tapi meskipun begitu, hasil yang mereka dapatkan juga akan lebih besar. Hanya saja untuk masuk ke tingkat yang lebih tinggi tidak sembarangan, karena ada penghalang yang harus mereka lewati. Sebagai murid baru, tingkat pertama adalah tempat yang cocok untuk mereka gunakan. Meskipun sudah diperingati untuk tidak terburu-buru, tapi Munchen merasa kalau guntur tingkat pertama tidak begitu berguna untuknya. Maka karena itulah Denny akan melihat ke lantai kedua dulu. Baru saya sampai di lantai kedua, dia juga bisa melihat dan jelas kalau guntur di sini memang agak kuat. Hanya saja itu masih belum cukup bagi Munchen. Jadi dia pun akan kembali pergi untuk melihat ke lantai ketiga. Di lantai ketiga, Munchen bisa merasakan kalau petir di tempat ini sangatlah kuat dan cocok untuk dirinya gunakan. Ia pun akan segera mencari tempat untuk mulai berkultivasi. Sebelum duduk, Munchen harus menyalurkan kekuatannya agar bisa memancing petir-petir kepadanya. Sesaat kemudian, Munchen pun mulai melakukan kultivasi. Dan terlihat kalau petir di lantai ketiga mulai menyerangnya. Munchen begitu senang karena guntur dari langit ini memang memiliki efek magic dalam meredam kekuatan spiritualnya. Merasa ini adalah waktu yang tepat, jadi Munchen mulai mengeluarkan pil Senpo dan akan segera melakukan pengekstrakan kepada pil ini. Dan begitulah Munchen ini bisa melakukan penerobosan. Nah, untuk petir itu sendiri berguna untuk membantu melakukan pengekstrakan kepada pil Senpo. Selain Munchen, efek petir ini juga masuk ke dalam tempat Jiuyoku. Ia pun menyalurkan kekuatannya untuk menyerap petir-petir yang masuk ke dalam tempatnya. Berkat semua itu, Jiuyoku pun telah berhasil membuat manik-manik petir. Kembali ke Munchen yang sudah selesai melakukan pengekstrakan. Kali ini dirinya akan mulai melakukan peningkatan kekuatannya. Saat juga, Senpo Munchen itu terlihat dialiri oleh kekuatan yang begitu besar. Ini cukup wajar karena Munchen akan segera melakukan penerobosan. Dan tidak begitu lama, akhirnya dia pun telah berhasil masuk ke level Senpo fase akhir. Namun dia ini kembali dikejutkan karena teknik pagoda agungnya juga telah mengalami peningkatan. Ini benar-benar di luar perkiraan Munchen. Kemungkinan besar ini terjadi berkat kekuatan petir di tempat itu. Hanya saja Munchen masih belum terlalu puas pada petir di lantai ketiga. Jadi dia yang merasa ini adalah kesempatan yang besar untuk meningkatkan kekuatannya, mencoba untuk naik ke tingkat keempat. Namun sesuai penjelasan sebelumnya, kalau setiap lantai memiliki kategori ranah mana saja yang boleh diizinkan untuk masuk. Jadi tidak sembarangan orang yang diizinkan. Munchen yang berada di ranah Senpo fase akhir tentu saja belum bisa. Seorang murid memintanya untuk tidak membuang waktu karena dibutuhkan level Rongtian untuk bisa masuk ke lantai keempat. Tapi Munchen tidak niatan untuk menyerah dan akan masuk secara paksa. Dengan kekuatan segel kematian Shenluo, Munchen pun berhasil menghancurkan penghalang dan membuat dirinya bisa masuk ke dalam lantai keempat.
Tentu saja hal ini membuat murid itu terkejut karena ada yang bisa menerobos. Mereka pun dibuat bertanya-tanya apakah Munchen memang berada di ranah Senpo fase akhir. Karena bagaimanapun dia sudah bisa menggunakan serangan yang setara dengan leper Rongtian fase awal. Saya berpindah ke asrama biasa yang mana teman-teman Munchen itu memberikan pujian kepada kemampuan Loli dan juga Munchen. Terutama Munchen yang berani masuk ke daftar Senpo padahal baru masuk ke akademi. Karena kehebatan mereka berdua itulah teman-temannya ini tidak ingin tertinggal. Sesaat kemudian mereka melihat gerombolan orang-orang yang dipimpin oleh Molun. Tujuannya kemari adalah untuk mencari Munchen. Teman-temannya yang melihat hal itu yakin kalau tujuan Molun tidaklah baik. Molin memberitahu kalau Munchen sedang berlatih di luar. Jadi jika ingin menemuinya, dia itu harus datang lagi pada esok hari. Sebagai seorang senior, Molun tidak niatan untuk menunggu. Apalagi Munchen itu sudah sangat berani menggeser namanya dari daftar Senpo. Jadi dia itu harus merasakan amarahnya. Hanya saja dia yakin kalau Munchen adalah orang yang pengecut karena tidak berani datang. Hisundar memintanya untuk tidak berkata seperti itu. Untung saja Xingling bisa menahan adiknya. Molin juga sadar kalau Molun itu ingin membuat masalah. Dari kejauhan terlihat kalau Yang Hong sedang menikmati pertunjukan ini, begitu juga Dan Bingxin dan juga Mokui. Berhubung Munchen tidak kunjung datang, jadi Molun berencana untuk menunjukkan kepada semua orang kalau di Akademi Beichang mereka harus memberikan hormat kepada senior. Sadar mereka dalam bahaya, Xingling pun segera mengeluarkan pedangnya untuk memberikan serangan. Sayang sekali dalam pertarungan itu, Molun jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Ia pun segera meremehkan orang-orang ini. Namun Xingling merasa kalau Molun hanyalah pengecut yang berani menantang murid baru dan tidak berani menantang Daftar Langit. Perkataan Xingling juga didukung oleh para murid baru. Namun ini semua tidak membuat Molun sadar, malahan dia ingin kembali memberikan pelajaran kepada mereka, terutama teman-teman dari Munchen. Xin kembali ke area petir lantai 4. Terlihat kalau Munchen baru saja tiba di sana. Petir kali ini tentu lebih kuat dibandingkan lantai ketiga. Munchen memilih tempat yang cocok dan segera menyalurkan kekuatannya untuk memancing petir-petir itu mengarah kepadanya. Dengan senang hati, Munchen pun menerima semua sambaran petir yang mengarah kepadanya. Dari kejauhan terlihat kalau Anran juga berada di sini. Ia terbangun setelah mendengar keributan orang-orang yang memberikan pujian kepada Munchen. Tentu ia tidak menyangka bagaimana murid baru sepertinya bisa masuk ke lantai keempat. Munchen yang terus menerima sambaran petir mulai mengaktifkan teknik pagoda agungnya. Bisa terlihat kalau setiap serangan petir yang masuk ke dalam tubuh Munchen secara perlahan telah meningkatkan teknik pagoda agung. Pada awalnya tadi itu hanyalah sebuah energi. Kini seni pagoda agung mulai menunjukkan wujud fisiknya. Tidak berhenti begitu saja, seni pagoda agung terus mengalami peningkatan yang bahkan Munchen yakin bisa menompang langit dan bumi. Petir-petir yang berada di sana terus diserap ke dalam seni pagoda agung. Alih-alih berhenti, Munchen terus saja memaksakan dirinya, yang bahkan Anran sampai terkejut dengan apa yang sedang dia lakukan. Selama Munchen sedang melakukan peningkatan, Anran mulai mendengar kalau Molun telah membawa kelompok Xinghong untuk menindas para murid baru. Bahkan dia itu sudah melukai 2-3 orang. Alasan Molun melakukan hal itu tentu karena marah namanya digeser oleh murid baru. Hanya saja perhatian mereka semua kembali teralihkan kepada Munchen yang dikira sudah meninggoy akibat menerima sambaran petir yang kuat. Hanya saja petir-petir itu tidak mampu melukainya. Munchen begitu senang karena seni pagoda agungnya akhirnya naik ke tahap pagoda. Merasa sudah cukup, Munchen pun ingin kembali. Hanya saja dia itu berhenti karena melihat Anran. Di sini Anran memberikannya selamat karena kekuatan Munchen kembali meningkat. Hanya saja dia mengingatkan Munchen tentang Molun yang namanya telah dia geser, yang mana orang itu telah datang ke asrama murid baru untuk membalas dendam kepada Munchen. Kabarnya, Molun dengan kelompoknya sudah melukai beberapa murid baru. Padahal itu tentu saja membuat Munchen terkejut dan segera pergi untuk menemui teman-temannya. Kembali ke asrama murid baru, yang terlihat kalau Xingling dan yang lainnya telah terluka. Hisundar mencoba untuk melancarkan serangan, yang mana hal itu telah membuat Molun marah. Untung saja Munchen datang di waktu yang tepat untuk melindunginya.
Teman-temannya begitu lega ketika melihat Munchen yang telah datang kemari. Molun yakin kalau dia adalah Munchen. Pada awalnya, Yang Hong merasa kalau Munchen itu akan lari dalam masalah. Berhubung dia sudah datang, jadi dia pun ingin melihat kemampuan asli dari Munchen. Tidak membuang waktu, Munchen langsung saja melancarkan serangan kepada Molun. Karena teman-temannya sudah terluka, maka Munchen berjanji kalau hari ini Molun akan membayar setiap perbuatan yang telah dia lakukan. Dalam pertarungan itu, Munchen berhasil mengimbangi Molun. Padahal yang dia lawan adalah murid senior. Molun memberikan pujian kepada bakat hebat yang Munchen miliki. Hanya saja dia tidak niatan untuk bermain-main lagi dan akan segera melancarkan serangan pamungkasnya. Tentu saja Munchen tidak takut dan akan menahan setiap serangan yang dirinya berikan. Hanya saja serangan yang Molun lancarkan kali ini memiliki kekuatan yang lebih besar. Bahkan segel kematian Shen Luo juga tidak bisa menahannya. Yang Hong sangat yakin kalau Munchen akan kalah. Sedangkan Mukui begitu tertarik dengan teknik dari Molun. Ia merasa kalau teknik itu akan membuat Munchen dalam bahaya. Di saat semua orang sudah mengira dirinya kalah, Munchen berhasil membuat mereka semua terkejut. Dengan seni pagoda yang dirinya miliki, serangan Molun sama sekali tidaklah berarti. Selain dijadikan sebagai pelindung, Munchen berencana untuk menjadikan seni pagoda sebagai sebuah serangan. Melihat semua itu membuat Bingsing dan yang lainnya penasaran sebenarnya seni spiritual apakah yang digunakan oleh Munchen, karena kekuatan menekannya sangatlah besar. Sebagai seorang senior, tentu saja Molun tidak niatan untuk kalah dari murid baru. Jadi dia akan menggunakan tanduk emas untuk menghadapi serangan Munchen. Saya juga adu serangan pun terjadi di antara mereka. Sesuai dengan prediksi kita, kalau Munchen dah mudah menghancurkan tanduk emas Molun. Hanya saja Munchen menahan serangannya, karena jika tidak, Molun itu bisa saja meninggoy. Molun mengakui kalau kekuatan Munchen ini lebih hebat dari dirinya. Hanya saja ketika yang pergi, Munchen segera mencegahnya. Karena bagaimanapun, dia dan kelompoknya telah melukai teman-temannya. Maka karena itulah Molun harus memberikan kompensasi yang setimpal. Jadi lebih baik dia itu memberikan nilai spiritualnya. Molun tidak niatan untuk menuruti kemauan dari Munchen. Saat juga Munchen kembali memberikan serangan dan mengancam balik Molun. Pada akhirnya mau tidak mau Molun pun memberikan nilai spiritualnya. Di sini Munchen mengambil semua nilai spiritual Molun yang berjumlah 200.000. Ia pun memberikan hal ini kepada Moling untuk dibagikan secara merata. Munchen berterima kasih karena telah datang untuk memberikan mereka nilai spiritual. Tentu saja Molun sangat marah kepadanya. Hanya saja Munchen tidak peduli dan memintanya untuk kembali lagi. Kemenangan Munchen ini disambut baik oleh teman-temannya. Sedangkan di sebelah lain, Mukui ini menjadi tertarik kepadanya. Untuk Yang Hong sendiri sepertinya terkejut dengan kemampuan dari Munchen. Tidak begitu lama, Loli pun datang karena dia baru tahu kalau Molun ingin membalaskan dendam. Melihat Munchen yang baik-baik saja membuat Loli senang. Hanya saja dia menyalahkan dirinya karena tidak memikirkan resiko ini. Andai saja dia tinggal di sini, mungkin teman-temannya tidak akan terluka. Munchen menenangkannya karena yang datang kemari hanyalah seorang badut saja. Pada akhirnya Loli pun sadar kalau Munchen ini sudah berada di level Senpo fase akhir. Orang-orang di sana pun terus memberikan pujian kepada Munchen yang telah melindungi mereka. Moling sadar betul kalau kejadian seperti ini pasti akan terjadi lagi. Maka karena itulah dia menyarankan untuk menyatukan para murid baru. Hal ini juga sudah dilakukan oleh Yang Hong dan Mukui. Kelompok mereka bernama Weilong dan juga Tiemu. Jadi lebih baik mereka ini membuat kelompok juga, dan begitu mereka akan menjadi lebih kuat. Selama Loli dan Munchen ikut, maka tidak akan ada yang berani mengganggu kelompok mereka. Tapi Munchen ini terlalu sibuk berlatih, jadi tidak akan sempat membuat kelompok. Molly menenangkannya karena semua urusan akan dia urus bersama dengan Cuki. Selama Munchen dan Loli ikut, maka ini semua tidak akan menjadi masalah. Munchen pun paham dan meminta mereka untuk membentuk kelompok. Tapi sebelum itu mereka harus membuat nama dulu. Yang mana Munchen memberikan nama kelompok Luosan. Teman-temannya setuju. Yang mana terlihat kalau Munchen bersama dengan para teman-temannya sedang melakukan latihan tanding. Hal ini cukup wajar, pasalnya acara pertemuan murid baru telah semakin mendekat. Jadi semua murid segera berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kemampuan mereka dengan harapan mendapatkan nilai yang baik dalam acara pertemuan murid baru.
Terlihat Yang Hong bersama dan yang lainnya juga melakukan latihan yang sengit. Bahkan Mukui berada di area petir. Di saat Munchen sedang sparring dan Loli, para murid yang melihat hal itu yakin kalau Loli lah yang akan menang. Tapi ada juga yang menjagokan Munchen. Namun tetap saja lebih banyak yang mendukung Loli. Pasalnya jika dia serius maka posisi nomor 1 bisa dirinya dapatkan. Di sini kita pun diperlihatkan sparring antara Munchen dan juga Loli. Dalam pertarungan itu, Munchen mampu mengimbangi kemampuan bertarung darinya. Hanya saja kita yakin kalau Loli itu tidaklah serius. Bahkan dia itu sudah mudah menghindari serang Munchen dan langsung mengusungkan pedangnya. Dan begini bisa dikatakan kalau Loli lah yang menang. Tapi Munchen meminta untuk memastikan hal ini lagi. Ya mana terlihat dia itu berhasil mendapatkan beberapa helai rambut milik Loli. Jadi kita anggap saja pertarungan ini seimbang. Siang berpindah ke asrama milik Munchen, yang mana terlihat ada Moling dan juga Cuki. Yang mana terlihat ada Moling dan Cuki yang telah menunggu mereka. Alasan mereka di sini adalah untuk membahas pembentukan kelompok yang mereka ajukan. Pada dasarnya ini semua sudah selesai, jadi tinggal memilih lambang kelompok saja. Melihat lambang yang mereka berikan membuat Munchen cukup tertarik. Karena fokus lambang ini ada pada Loli. Tapi Loli tidak setuju, maka karena itulah Munchen meminta untuk menambahkan sosok dirinya. Hal itu Munchen lakukan juga untuk mengumumkan kalau mereka adalah sepasang kekasih. Padahal itu membuat Loli sedikit malu dan memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Munchen meminta untuk tetap melakukan hal ini. Cuki paham dan dirinya akan menunggu Xingling agar bisa membahas hal ini lebih jauh lagi. Cuki mengajak Moling untuk segera pergi supaya dua sepasang kekasih ini bisa saling bermesraan. Munchen mendatangi Loli untuk memberikannya manik-manik petir. Benda ini sangatlah bagus untuk mengasah energi spiritual. Dan benda ini juga akan membantu Loli dalam berlatih formasi spiritual tingkat 5. Dan hal itu akan membuat dia meningkat dengan cepat. Loli agak terkejut pasalnya manik petir sangatlah sulit diekstrak. Jadi bagaimana bisa Munchen memiliki hal sebanyak ini? Munchen tidak ingin menjawab dan memintanya untuk mencoba hal itu. Bisa juga Jiuyoku marah besar karena alasan dia memberikan Munchen manik-manik petir adalah untuk menukarnya dengan nilai spiritual. Namun hal ini malah dibagikan kepada orang lain. Munchen berusaha untuk menenangkannya, dan dia itu tidak akan pernah melupakan janji di antara mereka. Dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan nilai spiritual agar bisa membeli esensi darah Beiming Longkun. Jiuyoku paham dan berharap Munchen tidak membuat dirinya kecewa. Siang berpindah ke sebuah tempat yang mana kita diperlihatkan dengan sosok seorang pria yang sedang melakukan latihan. Pria ini bernama Li Xuantong. Tidak lama kemudian ada seorang pria yang memuji kemampuan Xuantong yang telah kembali meningkat. Di sini mereka membahas pria bernama Shen Changsheng yang telah menerima tugas surgawi. Jadi dia itu telah lama pergi. Padahal itu membuat Li Xuantong terkejut, pasalnya Shen Changsheng memang sangatlah hebat. Selain itu, pria ini juga memberitahu kalau di acara pertemuan murid baru nanti akan ada hal yang sangat menarik. Pasalnya ada beberapa murid baru yang hebat, terutama pria bernama Munchen. Pasalnya dia yang masih berada di level Senpo pas awal masih mampu mengalahkan Ankan. Dan itu juga berhasil menggeser Molun dalam daftar Senpo. Selain itu ada dua wanita, yakni adalah Bingxing dari klan Bingling, dan juga ada wanita bernama Luoli. Benda hal itu seketika membuat Li Xuantong terkejut. Ia tidak menduga kalau gadis ini akan masuk ke Akademi Beichang. Sepertinya Li Xuantong ini mengenali Luoli, jadi dia pun meminta untuk memberitahukan ciri-cirinya. Karena semua ciri-ciri itu sangatlah mirip dengan Luoli yang dirinya kenal, hal ini pun semakin membuat Li Xuantong terkejut sekaligus senang. Karena sudah sekian lama mereka tidak bertemu. Tapi kesenangan Li Xuantong langsung hilang setelah tahu kalau Luoli sudah menyukai seseorang. Yang tentu saja itu adalah Munchen. Bahkan mereka ini sudah tinggal bersama. Li Xuantong tentu tidak pernah menduga dan apa yang dipikirkan oleh Luoli. Ia pun menanyakan di manakah mereka tinggal karena dia itu akan pergi ke sana. Xiao berpindah ke kediaman Munchen, yang mana teman-temannya sudah berkumpul di sana untuk membahas lambang untuk kelompok mereka. Di sini Munchen agak kurang puas dengan lambang yang mereka buat. Untung saja teman-temannya mengerti dan akan kembali menggantinya. Sesaat kemudian mereka pun kedatangan tamu, yang mana itu adalah Li Xuantong. Munchen dan yang lainnya pun pergi untuk menyambut kedatangannya.
Melihat Loli seketika saja mengejutkan dirinya. Li Xuantong pun menyapanya dan juga penasaran mengenai tujuannya ke Akademi Beichang. Loli memberitahu kalau dirinya memang mengenali Li Xuantong. Mendengar namanya, membuat Cuki terkejut pasalnya dia itu berada di peringkat 2 daftar langit. Li Xuantong mencoba mengingatkan Loli atas perbuatannya yang malah meninggalkan keluarga. Hanya saja Loli tidak ingin mendengarkannya. Di sini Munchen pun maju untuk memperkenalkan dirinya, yang mana seketika saja ekspresi Li Xuantong berubah karena alasan Loli melakukan semua ini hanya karena Munchen. Dia yakin kalau semua ini tidak akan pernah berakhir dengan baik. Hanya saja Loli tidak peduli karena Li Xuantong tidak berhak mencampuri urusannya. Melihat mereka yang berpegang tangan kembali membuat Li Xuantong marah besar. Bahkan energi yang dirinya keluarkan benar-benar sangatlah mengejutkan. Hanya dengan ledakan energi saja telah membuat Munchen kesulitan. Jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya posisi 2 daftar langit ini. Li Xuantong meminta Munchen untuk meninggalkan Loli karena ini semua adalah untuk kebaikan mereka. Tapi Munchen tidak mau. Dia sadar betul betapa sulitnya bersama dengan Loli. Bahkan bisa saja membuat dirinya terluka. Namun Loli ini serta layak untuk dirinya perjuangkan. Sesulit apapun jalan yang dirinya tempuh, Munchen itu tetap tak akan menyerah. Perkataan Munchen membuat Loli tersentuh. Sedangkan Li Xuantong yakin kalau Munchen belum tahu betapa besarnya beban yang akan dia tanggung nanti. Dengan datangnya Loli kemari, maka sudah banyak waktu yang dirinya buang. Loli ini tidaklah bisa dibandingkan dengan wanita biasa, karena selama Munchen menghabiskan waktu bersama dengannya, sudah sangat banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Loli. Jadi dia pun menganggap Munchen ini sebagai pria egois dan tidaklah pantas bersama Loli. Munchen yang tidak tahu apa-apa mulai diberitahu oleh Li Xuantong kalau untuk mendapatkan 2 tahun kebebasannya, Loli itu sudah. Sayang sekali perkataan Li Xuantong itu segera Loli hentikan, yang membuat kita semakin penasaran sebenarnya apa yang disembunyikan olehnya. Walaupun mereka berteman, tapi Loli mengingatkannya untuk tidak ikut campur dalam masalah pribadinya. Hanya saja Li Xuantong penasaran apakah ini layak untuk Loli lakukan. Karena seharusnya dia tahu seberapa buruk kondisi yang akan dirinya hadapi. Loli terus menahan Li Xuantong agar tidak membocorkan rahasianya. Munchen menenangkan Loli dan dirinya lah yang akan berbicara dengan Li Xuantong. Meskipun Denny tidak tahu apa yang telah Loli korbankan, hanya saja Munchen akan tetap memegang janji mereka di jalan spiritual, yang mana apapun yang terjadi dan bagaimanapun kondisinya nanti, Munchen tetap berada di hadapan Loli. Tapi Li Xuantong mengingatkan Munchen kalau dengan kekuatannya saat ini, dia itu tidaklah berhak mengatakan hal itu. Bahkan jarak dia dengan Loli ini sangatlah jauh. Munchen juga sadar akan hal itu, maka dirinya akan menjadi lebih kuat. Li Xuantong terus meminta Munchen untuk sadar karena kondisinya itu tidak akan pernah dia bayangkan. Jadi apapun yang terjadi, Li Xuantong ini akan terus menentang mereka untuk bersama. Padahal itu Munchen pun berencana untuk mengalahkannya. Li Xuantong memuji kesombongan Munchen, tapi untuk menantang dirinya, dia itu harus menjadi murid nomor 1 di acara pertemuan murid baru. Munchen paham dan memintanya untuk menunggu, karena selain menjadi nomor 1 di acara murid baru, tapi dirinya ini akan mengambil posisi Li Xuantong dari daftar langit. Perkataan Munchen itu semakin membuat Li Xuantong tertarik kepadanya. Ia pun pergi meninggalkan tempat ini. 这样的，你这狂气倒是不小，成为新生第一在，不仅会是新生第一。 Setelah semua itu, malamnya Munchen sadar kalau dengan kekuatannya saat ini tidak mungkin bagi dia untuk menjadi nomor 1 di acara pertemuan murid baru. Maka karena itulah dia berencana untuk meningkatkan kemampuannya secepat mungkin. Munchen pun mulai melakukan latihan matrik formasinya yang akan dirinya andalkan dalam pertarungan nanti. Paginya, Loli memberitahu kalau acara pertemuan murid baru sudah dimulai. Munchen paham dan segera pergi bersamanya. Terlihat kalau beberapa asrama sedang kosong, sebab para murid sedang berkumpul di acara pertemuan murid baru. Teman-teman Munchen lebih dulu datang, dan tidak lama kemudian Munchen dan Loli pun tiba. Xingling meminta Munchen untuk berjuang keras karena yang mengincar posisi pertama bukanlah dia saja. Selain itu, mereka juga meminta Loli untuk menekan kekuatannya dalam acara ini. Nah, tak lama kemudian para tetua pun tiba, yang mana terlihat ada seorang anak kecil, yang mana ternyata dia itu juga adalah tetua dari Aula Beichang. Meskipun berpenampilan imut, tapi suara dari tetua ini layaknya seorang tetua pada umumnya. Dialah yang akan bertugas untuk mengawasi acara pertemuan murid baru angkatan kali ini. Tetua Zutian adalah tetua surgawi.
Nah, di akademi ini, para tetua dibagi menjadi surgawi dan duniawi. Seharusnya tetua surgawi sangat jarang ada di pertemuan. Tetua Zutian memberitahu kalau acara kali ini akan berbeda dengan acara sebelumnya. Dan bukan sekedar acara arena lagi. Tentu hal ini membuat mereka terkejut karena para murid baru akan dibawa pergi ke Gunung Bailing. Bagi siapapun yang mampu mendapatkan bendera di puncak gunung, maka murid itulah yang akan menjadi juara pada acara kali ini. Alih-alih terkejut, para murid justru sangat tak senang, karena mereka hanya perlu mengambil bendera saja. Bahkan peraturan kali ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya. Namun tentu saja acara itu tidak akan semudah yang mereka pikirkan, karena di dalam pegunungan itu terdapat begitu banyak monster, bahkan di area puncak gunung ada monster tingkat surgawi. Tetua Zutian meminta para murid untuk selalu berhati-hati. Bagi 5 murid pertama yang naik ke puncak gunung, maka akan ada nilai spiritual yang mereka dapatkan. Orang pertama adalah 500.000 nilai spiritual, orang kedua 400, dan seterusnya sesuai dengan jumlah murid yang datang. Tidak hanya itu, 5 murid pertama yang naik bisa langsung masuk ke aula seni spiritual. Mereka berpeluang mendapatkan seni spiritual tingkat dewa. Mendengar begitu banyak hadiah membuat para murid menjadi semakin bersemangat. 在那山顶处啊，又是送上门。学院会有灵芝40万，以此类推。 Saat juga Tetua Zutian mulai mengeluarkan sesuatu, yang mana dirinya memperlihatkan Gunung Bailing kepada mereka semua. Gunung ini sangatlah megah dan dipenuhi oleh energi spiritual yang sangat kental. Jadi tidak heran mengapa para monster di sana menjadi lebih kuat. Tetua Zutian mulai membuka matrik teleportasinya dan mempersilahkan para murid untuk memasukinya. Karena dalam gini mereka akan langsung dibawa pergi ke Gunung Bailing. Tetua Zutian secara resmi membuka acara pertemuan murid baru. Tetua Zutian secara resmi membuka acara pertemuan murid baru tahun ini. Di sini Munchen ingin mendengarkan pendapat dari Loli, yang mana disadar betul kalau acara ini tidak hanya sekedar merebut bendera saja. Bahkan dia takut kalau hal ini akan jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Munchen juga sepakat dengannya, jadi dia meminta teman-temannya untuk selalu berhati-hati dan tidak boleh lengah sedikit pun. Saat juga para murid pun mulai memasuki matrik teleportasi. Para tetua ingat betul kalau di puncak Beiming terdapat makhluk besar, dan informasi ini tidak diberitahukan oleh Tetua Zutian. Seketika saja dia terkejut karena dia itu lupa untuk memberitahukan hal ini. Namun dia yakin kalau ini akan sangat bagus untuk memancing potensi besar yang dimiliki oleh para murid. Para tetua pun hanya bisa terdiam saja, dan sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.